Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Kak. Alhamdulillah kalau gitu. Lagi disuruh. Teman-temannya yang lain mana ya? Iya, Kak. Teman-teman yang lainnya pada kemana ya? Yang belum hadir. Hilang. Nanti tolong ajak temennya ya untuk join Zoom ya, supaya nggak ketinggalan materi hari ini. Sebelumnya kakak bagikan PowerPoint-nya dulu di grup kalian. Sudah ada PowerPoint-nya di grup fisika? Sudah, Kak. Sudah. Baik, sudah diterima juga di materinya berbentuk PowerPoint di grup fisika. Kakak akan share screen PowerPoint. Sudah ada PowerPoint-nya di layar handphone atau laptop kalian masing-masing? Sudah, Kak. Sudah. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan meneruskan materi mengenai momentum dan impuls, melanjutkan dari pembelajaran atau pertemuan sebelumnya. Kakak akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan momentum dan impuls dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis hubungan momentum dan impuls dengan baik. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai hukum kekalahan momentum dengan benar. Peserta didik mampu menerapkan konsep hukum kekalahan momentum dengan baik. Dan peserta didik mampu menerapkan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pada pembelajaran hari ini mengenai momentum dan impuls, kakak akan menjelaskan mengenai materi momentum dan impuls. Kemudian kita bersama-sama mengerjakan contoh soal yang akan kakak berikan. Kemudian kakak akan minta kalian untuk menyimpulkan materi hari ini, dan seperti biasa kakak akan memberikan kalian tugas mengenai momentum dan impuls. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan momentum atau impuls? Momentum adalah suatu benda yang bergerak sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Ya, benar. Terima kasih pada Nur Farida. Momentum merupakan sebagian ukuran kesungkaran sesuatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Impuls? Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Ya, benar. Terima kasih untuk Nadia Ramanda. Jadi, seperti yang teman kalian yang akan barusan, jadi momentum itu yaitu besaran vektor yang merupakan perkalian dari massa dan kecepatan dari suatu benda atau partikel. Jadi momentum itu ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak, sementara impuls merupakan hasil kali antara gaya dan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda. Dan impuls juga adalah perubahan dari momentum. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Jadi pada benda bergerak dideskripsikan dengan besaran-besaran yang telah dipelajari, antara lain posisi, jarak, kecepatan, percepatan, waktu tempuh, energi kinetik, perpindahan, laju, dan gaya total. Ada yang merupakan besaran vektor dan juga ada yang merupakan besaran skalar. Besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah
keadaan gerak atau mengubah kecepatan yang diperlambat atau dipercepat, yaitu momentum. Jadi definisi momentum itu hasil kali massa dan kecepatan di mana. Masih ingat rumus momentum atau simbol momentum? Simbol momentum apa? P. P. Di mana P sama dengan apa? Rumusnya. P sama dengan Massa kali kecepatan Massa kali kecepatan. M dikali dikali V. V. Ya, jadi di mana P sama dengan M dikali V. Nah, momentum ini termasuk besaran vektor. Satuannya kilogram meter per sekon. Nah, untuk laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya, di mana sigma F sama dengan delta P per delta T. Nah, kita review lagi nih materi sebelumnya mengenai hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton pertama itu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda bergerak dengan kelajuan tetap. Nah, ini termasuk GLB, gerak lurus beraturan atau diap. Lalu ada hukum Newton kedua, percepatan dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana F sama dengan M dikali A. Nah, ada yang tahu nggak A itu apa? A itu apa? Percepatan, Kak. Percepatan. Nah, ya benar. Jadi, berarti massa dikali percepatan. Nah, lalu ada hukum Newton ketiga. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu seorang yang sedang mencuci mobil, di mana ini termasuk perubahan momentum dan gaya. Soalnya yaitu air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per sekon dan laju 20 meter per sekon dan diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya. Jadi kita abaikan percikan yang di belakang. Percikan ke belakang. Berapa gaya yang diberikan air pada mobil tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya kita ambil arah X positif ke kanan. Pada setiap sekon air dengan momentum di mana Px sama dengan M dikali Vx sama dengan 1,5 kg dikali 20 meter per sekon sama dengan 20 kg meter per sekon berhenti pada saat mengenai mobil. Lalu besar gaya yang dianggap konstan yang harus diberikan mobil untuk mengubah momentum air sejumlah. Ini adalah di mana F, jadi kita masukin nih rumus yang tadi kan, yaitu F sama dengan delta P per delta T sama dengan di mana delta P itu kan P akhir dikurang P awal, momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, di sini per delta T. Nah, di sini kan momentum akhirnya itu kan 0. Jadi 0 dikurang 30 kg meter per sekon per delta T-nya itu 1 sekon sama dengan min 30 N 3 atau 30 Newton. Nah, di sini tanda minus itu menunjukkan bahwa gaya pada air berlawanan arah dengan kecepatan asal air. Mobil yang memberikan gaya sebesar 30 Newton ke kiri untuk menghentikan air, sehingga dari hukum Newton ketiga, air memberikan gaya sebesar 30 Newton pada mobil. Ada yang bisa menyimpulkan? Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sesaat. Ya. Momentum merupakan sebagai ukuran kesongkaran sesuatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Rumus impuls I sama dengan delta T. Ya, F dikali delta T. Jadi, terima kasih untuk Adisha Fenian telah menyimpulkan. Rumus momentum itu ada P sama dengan M kali V. Kali V. M itu apa? M itu massa benda, satuannya kilogram. V? Kalau P momentum, satuannya kilometer
kilogram meter per second. Kalau V, Kalau V meter per second. Meter per second. meter per second. V itu apa? Kecepatan atau percepatan? Kecepatan. Ya, benar. Jadi untuk momentum ini disimbolkan P. Rumusnya sama dengan M dikali V. Massa dikali kecepatan, di mana M itu massa, satuannya kilogram, V itu kecepatan, satuannya meter per second. Makasih untuk Ferdinand. Newton ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Ya, Hukum Newton 1 bunyinya resultan gaya yang bekerja pada suatu benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Suaranya ketempatan suara. ya kedengeran, tapi kecil. Maka benda bergerak dengan kedudukan tetap atau GLB, gerak lurus beraturan Ya, atau diam. ya. Hukum Newton 2? Hukum bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya, setara dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau F sama dengan massa kali percepatan. Ya. Hukum Newton 3? Hukum Newton 3 bunyinya jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, benar. Jadi, Ya. Di dalam momentum dan impuls ini terdapat juga hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 yang sudah Zaki sampaikan tadi. Ada Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Nah, setelah karena kalian sudah ada yang menyimpulkan materi ini, terima kasih bagi yang sudah menyimpulkan materi ini. Selanjutnya, Kak akan memberikan tugas mengenai momentum dan impuls. Nanti kakak akan berikan ke grup seperti biasa. Setelah itu ada yang ingin ditanyakan? Ngumpulinnya Untuk mengumpulkan tugas ini itu seperti biasa hari Kamis. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Kak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memasuki bab baru, yaitu gerak harmonik. Jadi sebelum masuk ke gerak harmonik, kakak harapkan kalian meresum terlebih dahulu mengenai gerak harmonik. Setelah itu baru dikumpulkan bersamaan dengan tugas soal yang nanti akan kakak berikan. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.